Halo Sobat Driver, selamat pagi semuanya. Pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada sehat ya. Baiklah, jumpa lagi dengan Andi di channel kesayangan ente ya. Kisi-kisi dan tips gimana caranya kita ikhtiar dengan taksi driver. Bersama Andi, host dari channel ini, Rian ya. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini Andi mau bahas mengenai dua poin yang bisa mempengaruhi orderan layanan kita itu bisa ada terus, dan juga bisa mempengaruhi aktivitas ente dalam ikhtiar dengan taksi driver. Oke, kira-kira apa tuh? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like ya. Jangan belit like dong, jangan nonton doang, di like kalau bisa. Oke, kita bahas setelah berikut ini teman-teman. Oke, kita ngopi dulu sebentar. Oke Sobat Driver, kita langsung aja deh masuk ke dalam materinya ya. Jadi gini, dua poin yang Anda maksud itu adalah sikap kita saat ingin memulai aktivitas atau memulai ikhtiar atau memulai on beat, dan yang kedua bagaimana sikap kita atau cara kita saat menyelesaikan order agar orderan ada terus dan tentunya pasti bisa mempengaruhi penghasilan kita untuk kedepannya ya. Oke, kita langsung bahas saja. Di poin pertama, sepele sih, tapi sangat mempengaruhi struktur ikhtiar kita dalam satu hari itu. Dalam proses ikhtiar satu hari, hal yang akan saya sebutkan itu adalah sangat vital dan berpengaruh. Jadi gini teman-teman, kebanyakan kita ngebahasnya itu dari segi rating, dari segi akun, dari segi gacor apa enggak. Tapi kadang-kadang kita suka abai dan lupa nih, mentalitas kerja kita atau yang tidak ada hubungannya dengan aplikasi itu bisa menentukan proses ikhtiar kita di satu hari itu. Jadi yang saya maksud ini adalah sikap positif atau cara berpikir positif sebelum memulai pekerjaan, agar bisa menimbulkan aura positif, aura semangat, dan tentunya mempengaruhi hasil. Jadi gini, garis besarnya adalah kalau kita bekerja itu atau mau menjalankan pekerjaan itu otak udah rumet, udah mumet, pikiran juga udah ngambang kemana-mana gitu, pikiran yang berat-berat, timbulnya nanti auranya itu bakalan mempengaruhi orderan. Jadi susah itu dapat orderan. Nah sebaliknya nih teman-teman, kalau kita sebelum aktivitas atau sebelum ikhtiar atau sebelum ngojek atau on beat ke jalan, kita mood booster dulu, kita berpikir positif dulu. Hari ini pasti dapat orderan, hari ini pasti baik, hari ini pasti berjalan lancar, hari ini pasti diberi keselamatan, diberi keberkahan, dan kita juga fit dalam kondisi yang mental juga enak gitu. Ente cukup bismillah, nyalahin aplikasi, nyalahin motor, dan langsung turun ke jalan. Insya Allah hal sepele ini bisa mempengaruhi struktur ikhtiar kita dalam satu hari mencari uang di jalan. Nah jadi yang pertama yang dibahas adalah bagaimana mindset kita menimbulkan aura positif nih teman-teman. Jadi jangan mau ikhtiar kita udah mumet, udah ruwet gitu, tinggalkan aja dulu. Kita berdoa sejenak, udah berdoa kita mood booster, entah ngopi, entah ngeteh, entah ngerokok, tenangkan. Dan yang ketiga, kita langsung berpikir positif dan turun ke jalan.
untuk hasil kita serahkan gitu. Jadi enteng badannya, enteng pikirannya saat terjun ke jalan, karena udah diselimuti dengan aura positif dan pikiran positif. Jadi itu ya, ini poin pertama yang akan dibahas. Nggak ada hubungannya sama aplikasi, nggak ada hubungannya sama technical, tapi ini cenderung dari mental illness-nya kita nih, mentality, aura, yang bisa mempengaruhi cara bekerja, cara berpikir otak, dan tentunya memacu daya kinerja pikiran ente agar lebih berpikir ke arah gimana caranya, bukan ngeluh. Oke. Untuk yang kedua adalah saat menyelesaikan order, di mana beberapa video, hampir semua video saya itu saya contohkan nih, video live, maksudnya video yang lagi narik. Ada satu kalimat yang sebenarnya sepele gitu teman-teman, tapi ini bisa mempengaruhi dalam jangka panjang keberlangsungan aplikator kita. Buat rezeki saya, rezeki kawan-kawan juga, driver Maxim. Oke, kurang lebih apaan tuh? Bagi yang sering nonton video live on Bit Aneh, mungkin dia ngeh. Tapi kalau kalian yang nonton yang nggak pernah sampai full atau berapa menit, berapa detik udah langsung ganti, mungkin nggak pernah terlintas ya apa yang sering dikatakan. Oke, kita bahas tuntas setelah berikut ini ya. Dan yang belum subscribe, sekali lagi di subscribe, dan yang belum like, di like. Oke, kita lanjutin setelah ini. Baiklah sobat driver, kita lanjut di poin yang kedua. Ini adalah bagaimana sikap kita atau cara kita atau ucapan kita saat kita menyelesaikan order. Jadi begini, ente dapat orderan nih, mau cocol kek, mau layanan apa kek, terjadi interaksi dan diselesaikan. Nah, setelah selesaikan itu sepele tapi penting dan menentukan nih, ya ini ucapan terima kasih, ditambah dipakai terus ya Maximnya, dipakai terus ya aplikasi Maximnya, kata-kata yang menjurus ke arah mengingatkan pelanggan untuk menggunakan lagi teman-teman. Tentunya diharapkan sebelum menyelesaikan order atau terjadi interaksi hal tersebut, terjadi pengalaman yang menyenangkan atau minimal normal-normal aja saat kita berkendara eksekusi order tersebut. Nggak ada konflik atau nggak ada hal yang sekiranya bisa membuat penumpang jadi jadi berpikiran ke arah negatif dengan aplikator kita. Baik lagi kita ke konteks yang kata-kata terima kasih plus digunakan terus ya Maximnya. Kalimat sepele ini teman-teman sebenarnya itu sangat bermanfaat. Kenapa saya sering sebutkan hal tersebut dalam live on Bit? Setelah selesaikan orderan, terjadi pembayaran, saya ucapkan terima kasih plus kata-kata tadi ya. Jangan lupa dipakai terus ya Kak Maximnya Kak. Oke, dipakai terus ya Kak Maximnya Kak. Apalagi kalau kita bisa servis dia dengan baik, memberikan hand sanitizer atau apalah yang bisa melakukan hal positif. Kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, jadi akan tersimpan di database-nya, otaknya si pelanggan ini teman-teman. Jadi insya Allah dia akan gunakan selalu. Apalagi dia merasakan pengalaman yang menyenangkan saat eksekusi order, saat di perjalanan, nanti akan dibantu promosi ke kawannya. Pakai Maxim, tahu drivernya ramah, drivernya nggak ugal-ugalan, drivernya wangi, sopan. Nah, ditambah kita mengingatkan saat eksekusi orderan tersebut. Nah, selesaikan maksudnya. Dipakai terus ya Kak Maximnya ya Kak. Nah, ini adalah fungsinya untuk menjaga keberlangsungan aplikator kita teman-teman. Yang sama artinya kita berbagi rezeki ke kawan yang lain. Contoh, saya dapat orderan tersebut nih, terus di akhir saya selesaikan orderan, saya ucapkan kalimat tersebut, dan di beberapa waktu kemudian
dia menggunakan lagi tuh aplikasi Maxim. Ya otomatis kan bukan saya lagi yang dapat kan, kalau memang radiusnya nggak ada atau saya nggak ada di posisi itu, pasti kawan-kawan driver yang lain kan. Nah begitu pula juga ente nih, kalau ente menyebutkan kalimat itu mengingatkan customer untuk jangan lupa digunakan lagi Maximnya kak, pakai terus ya kak Maximnya kak. Nah nanti di suatu saat dia menggunakan Maxim lagi dalam jangka waktu yang nggak lama, kan kawan ente dapet tuh, driver-driver yang lain dapet tuh, teman-teman kita driver Maxim yang lain dapet rezeki yang tadi ente udah ingatkan. Jadi hal ini sepele teman-teman, jangan malu untuk mengucapkan hal-hal positif dan jangan malu untuk melakukan hal-hal positif sekecil apapun terhadap pelanggan. Mau ente ngomong apa ke yang ke arah positif, maksudnya yang berhubungan dengan servis ya, bukan ngalur ngidur ngobrol nggak jelas lah. Contohnya banyak di video-video saya kan, sering ngucapin mohon maaf, terus juga sering ngucapin terima kasih, terus kita agak basa-basi kalau motornya ada kendala, contoh kayak saya motornya tinggi, kita bantu miringin. Jadi seperti itu teman-teman. Dan balik lagi ke konteks video ini adalah sepele tapi sangat menentukan nasib aplikator kita ke depan. Kalian yang menonton video ini mulai saat ini jangan malu untuk mengucapkan kalimat tersebut ya. Terima kasih, dan ditambah ucapkan dipakai terus Maximnya ya kak, digunakan terus ya Maximnya ya kak, dipakai selalu ya kak Maximnya ya kak. Karena kenapa? Ingat, makin banyak aplikator nih, persaingan. Yang baru-baru pada muncul, yang lama makin gokil gitu kan. Duo hijau makin gokil, terus ditambah yang baru-baru juga pada muncul gitu. Kalau kalian servisnya nggak bagus, atau minimal nggak mengingatkan seperti itu, siap-siap, orderan bakalan hilang dalam jangka waktu ke depan. Nah, dengan kalimat yang simple, tapi bisa menyimpan di memori pelanggan ini, insya Allah dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, taksi driver Maxim masih ada orderan. Oke sobat driver, kurang lebih itu aja konten singkat dari Ani mengenai hal sepele tapi menentukan proses ikhtiar kita di jalanan dalam satu harian mencari rezeki. Semoga ini bisa berguna, kalau yang diterapin bisa bermanfaat dan tentunya untuk memperlancar proses ikhtiar. Seperti biasa, Ani nggak pernah lupa ingetin, stay safety di jalanan, selalu aman di jalanan, selalu waspada, selalu hati-hati. Ingat ya, kita adalah profesi berbahaya, bukan main-main. Kita adalah profesi yang pakai kecepatan dan berinteraksi dengan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang dengan kecepatan juga. Dan yang paling penting, tahan emosi, jangan beradu skill. Kita bukan lagi mengadu skill di jalan. Kalau ente kenapa-napa, kesian, ada orang yang tercinta dan menunggu di rumah. Oke sobat driver, kurang lebih itu aja. Semoga bermanfaat. Ani akhirin konten ini. Wassalamualaikum, salam driver semuanya.